semoga kalian sehat-sehat saja dan sehat saja dan tidak kekurangan sesuatu. Nah, sebelum kita bikin konten lagi yang baru tentang perlindungan seputar lele, hari ini kita mau vaksin dulu, vaksin COVID supaya sebagai petani lele kita harus tetap sehat dan terjaga dari virus yang bernama COVID. Maju dulu kita. Pak, ini tadi pertanyaan. Kebetulan hari ini saya mau ke kolam, tapi saya mau vaksin dulu supaya ya sebagai petani lele harus sehat, harus terhindar dari COVID-19. Kita lihat antreannya penuh. Kita berada di stasiun Bogor. Sekarang tanggal berapa sih? 17. Hah? 17. Jadi sebagai teman-teman yang belum vaksin, kita vaksin dulu supaya sehat dan bisa melakukan aktivitas budidaya sebagaimana mestinya. Oke, kita sedang di dalam di tempat pemberian vaksin. Hari ini ramai banget di Kota Bogor, stasiun Bogor. Bisa kita teman-teman lihat ya. Sebentar. Tuh. Ramai banget teman-teman. Sudah selesai, alhamdulillah. Oke, kita baru selesai vaksin tahap pertama. Nanti insya Allah 2 minggu lagi kita akan vaksin tahap kedua. Jadi sekarang kita ke kolam. Saya mau mantau keadaan kolam yang jebol kemarin, itu benar-benar musibah. Tapi katanya Iman sih alhamdulillah sekarang udah rapi, udah aman lah pokoknya. Tapi tetap kita harus ngeluarin dana besar lagi untuk bisa memperbaiki kolam kita. Yuk kita ke kolam sekarang, cekidot. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah di kolam. Nah, sekarang kita mau ngasih info aja bahwa kami kena musibah, bahwa kolam kami hancur 2 unit karena tekanan air yang begitu besar dan fondasi yang tidak begitu baik. Kami salah istilahnya ya pokoknya untuk pembuatan kolamnya tidak dipakai dudukan gitu. Jadi hebel yang menjadi dinding kolamnya itu retak dan kemudian menghancurkan 1 unit kolam di bawahnya gitu kan. Jadi kita punya kolam ukuran 4x4 1 unit sama ukuran 4x2 1 unit. Nah, yang hancur itu ukuran 4x4 sama 4x2. Jadi ya mungkin ya sudah takdir yang maha kuasa kalau kita harus kena musibah ini. Nggak apa-apa, ini jadikan aja untuk pelajaran kita ke depannya. Jadi tujuan dibuatnya konten kali ini mungkin ya sekedar berbagi info aja bahwa supaya teman-teman yang baru-baru awal mau bangun kolam tidak kejadian seperti kami lagi gitu. Jadi usahakan kalau teman-teman ingin membangun kolam dari bata hebel itu dikasih dudukan minimal per 2 meter pakai besi gitu ya. Jadi kita sekarang hari ini sedang perbaikan total. Alhamdulillah kolamnya sudah mulai pulih kembali, sudah mulai dibangun sebanyak 2 unit dan kita kasih fondasi sekuat-kuatnya supaya tidak rubuh terjadi seperti review yang ada di depan video ini tadi. Yuk kita lihat kolamnya sekarang progresnya sejauh mana. Oke, let's go. Nah, ini dia teman-teman, kita akhirnya terpaksa membangun lagi. Nah, ini kolam kita yang hancur kemarin. Nah, ini sebelumnya adalah ukuran 4x4 meter. Nah, kalau yang teman-teman lihat di review di depan tadi, yang hancur adalah bagian sini. Tapi sekarang alhamdulillah sudah pulih dan kita kasih dudukan dan juga penyangga kayak begini untuk menahan tekanan air.
Nah, yang maksud saya tadi dudukan adalah yang seperti ini teman-teman. Nah, ini ada besi kan. Nah, ada besi 4 itu. Tahu lah kalau soal tukang-tukang bangunan pasti ngerti ini besi apa yang buat dudukan. Nah, seperti itu. Ini kolam yang tertimpa air bah dari kolam yang ini sebelumnya. Nah, jadi di sini bagian sini hancur total, hancur, air bahnya menimpa kolam yang di bawah sana jadi habis. Nah, seperti itu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah hampir rampung pengerjaannya. Nah, ini juga udah kita kasih pembatas. Nah, nanti rencana ini kita cor. Nah, kalau kolam yang ini selamat sih, cuman kemarin sempat kita tambah-tambahin lagi dudukan sedikit. Nah, ini kan ada bekas-bekas ini nih, bekas semennya tuh lainnya. Ini dikasih dudukan supaya kuat untuk mencegah. Nih Bapak Iman sedang apa, meratakan tanah. Kemarin sih miring banget ya, banget miring banget. Berapa engkel Pak? Satu engkel ya. Jadi kayak model di pantai gitu lah. Di bagian sini dalam, pas ke ujung dia rendah, miring gitu. Jadi kemarin, nah ini selamat dia kemarin waktu terjadi kehancuran di kolam 4x4. Untung dia di pinggir, gak di tengah-tengah. Besi hebel yang retak. Nah itu tuh. Jadi air bah hancur. Nah di sini tadinya ada saung, sekarang nggak ada. Nah benih-benihnya lele yang tumpah di sini semua nih, nggak bisa terselamatkan nih. Habis sekitar 50.000 ekor, ada nggak? 30 sampai 40. 30.000 sampai 40.000. Lumayan ya, kalau misalkan dikalikan 80 aja udah 3,2 hilang. Tapi nggak apa-apa ya. Nah ini maksudnya kita kasih ganjelan. Nah untuk menahan si temboknya ini supaya tekan airnya bisa kuat menahan tekanan air. Nah itu. Tuh, sekarang benar-benar sedang direnovasi ulang. Ya gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang mau buat kolam dari besi hebel, diperhatikan fondasinya. Takutnya kejadiannya kayak kita, mudah-mudahan nggak sampai ya. Mudah-mudahan nggak sampai. Fondasi sama struktur tanah juga. Ya, fondasi sama struktur tanah. Kebetulan ini fondasi struktur tanahnya itu puing-puing karena rumah kan. Kita ada di rumah. Lahan ini puing-puing semua di sini. Jadi untuk tanahnya nggak stabil. Oh gitu. Ya, begitulah. Jadi mudah-mudahan video ini bisa jadi pembelajaran buat kita yang udah ngalamin musibah, dan juga bisa jadi antisipasi untuk teman-teman yang baru mulai usaha dan baru membangun kolam lelenya masing-masing. Ya, diperhatikan fondasinya yang kuat supaya tidak hancur dan bisa membuat aset teman-teman semua hilang. Ya, selamat itu. Nah ini udah kita cor. Jadi kalau jalan tidak becek karena tanah lagi. Soal pembuangannya sudah. Nih kemungkinan diestimasi rampung kapan, Man? Kampung hari Jumat. Oke. Udah diterpalin lagi. Ini pohon pisang tinggal 1 batang disisain. Rencana ini mau dijadiin saung ya sama pemilik rumah ya. Iya. Buat santri-santri. Buat santri-santri, atau mungkin ada konsumen datang sini ngobrol-ngobrol, bisa ngelihat. Dan di sana juga sebenarnya adalah kuburan kucing. Kuburan massal, benih-benih juga yang mati massal di pemijahan pertama banget. Oke. Ada yang mau disampaikan nggak? Cukup, yang penting kita semangat, jangan kendor. Oke. Kalau ada musibah atau apa, Jangan nyerah. jangan sampai nyerah. Kita lihat gimana nanti kita suksesnya, tetap berusaha. Oke. Yang jelas kalau bisnis usaha itu nggak enaknya di awal, enaknya belakangan ya. Mudah-mudahan. Soalnya kalau enaknya di awal nggak enak belakangan, itu namanya kreditan. Oke. Yo. Capek Pak, kredit mulu. Nah kalau mau usaha juga perhatiin juga, jangan cuma usaha yang halal tapi modalnya juga harus halal. Ya. Kudu
wajib. Situ bisa nyeritain nggak kejadian waktu hancur malam-malam tuh? Awalnya sih waktu itu hujan deras ya, sekitar habis maghrib. Hujannya deras banget sampai kolam-kolamnya airnya meluap. Nah saya cuman ngontrol kayak ketinggian air, jadi pipanya itu saya kontrol pakai ini. Jadi waktu itu saya ngontrol pakai jaring atasnya, biar kan bibit kita bibit kecil ya, bibit ukuran 1-2, jadi kita jangan sampai air membludak bibit lari ke paralon. Nah, jadi saya kontrol air sempat penuh, dari tadinya saya segini ketinggian airnya itu dari hujan dari sore sampai meluap. Nah itu debit airnya sangat besar sekali, ditambah di sana itu ada paralon tuh, paralon yang ini paralon ini dia mengalirin air dari atap rumah sampai ini, sehingga fondasi yang di sini menjadi berair atau terus lemah lah. Iya lemah lah, jadi air terserap ke hebel melalui itu, lalu kejadian lah itu. Ada bunyi ya, sempat ada bunyi. Ada bunyi retak, terus langsung bus. Ngancurin yang ini. Ngancurin yang ini. Jadi kolam ini habis rata. Kayak di preview di depan tadi yang teman lihat tuh. Jadi hilanglah 40.000 bibit kita. Jadi, yang tadinya untuk konsumen udah siap, jadi kita terpaksa meminta maaf untuk melakukan cancel order. Nah itu kita jadi nambahin 2 ini nih, dudukan lagi. Dalamnya apa tuh? Dalamnya herbal sama besi juga nih, biar herbal. Herbal sama besi juga. Terus di bawahnya kita didalemin lagi fondasi utama ini nih. Mantap, kuat lah ya sekarang. Harus bukan kuat lagi, harus kudu ya mah. Oke lah, sip. Pokoknya ya kayak melihat banjir bandang lah waktu itu. Kayak gimana, dan Anda diam dan terpaku. Ya pada saat itu diam terpaku. Di luar juga soal kan masih ada bibit-bibit kita, cuman saya nggak ambil, biarin itu tumbuh dan jadi sumbangan. Sumbangan buat masyarakat ya, itu memang Allah yang udah ngatur bibitnya buat dianyutin, nggak mau. Banyak tuh kolam itu saya lihat banyak, tapi saya nggak ambilin ya buat masyarakat. Kalau memang sudah besar berarti rezekinya masing-masing ada di situ. Nggak apa-apa, makan lele besar-besaran nanti kalau udah gede. Sip lah. Ya begitulah cerita dari Iman tadi. Yang jelas kita ngalamin itu lemes, selemes-lemesnya. Bayangin aja udah kolam hancur, bibit hilang, konsumen pasti kecewa, macam-macam cobaan lah. Tapi intinya keep spirit, don't never give up, and always pray to the God. Jangan lupa like, subscribe. Pasti. Ini yang paling lemes tuh dia tuh, melihat dengan mata kepala sendiri soalnya. Oke, mungkin video konten kali ini cukup sekian aja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang membangun kolamnya untuk usaha. Oke, sekian saja dari kami Nur Catfish Fun Indonesia. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Bye-bye.